Hello everyone, good evening. Welcome to the class today. Hi, Okay. Miss Anissa. Good evening. Hi, Halo, Miss. welcome. Hello, Sis Lavina, Sis Dwi, and Sis Hana, and Bro Rama, and everyone else. Oke. Sekarang baru ada 65 orang ya, Bro and Sis. Oh, ada Sis Keisha raise hand nih. Ya, Sis, do you want to ask question? Atau mungkin cuma raisin aja ya? Oke. Hello, good evening, Bro Andrew. Good evening, everyone ya. Thank you for coming today. Oke nih, ada yang tahu nggak, Brancis, kita hari ini? What will we learn today? What is the material for today? Kita hari ini akan belajar apa tuh? Numbers. Numbers, very good. Thank you, everyone. Oh, Bro Andrew nanya nih, how are you, sis? I'm fine, thank you, Bro Andrew. And thank you, everyone, for your answer. Ya, betul. Hari ini kita belajar tentang number. Nah, sebelum kita mulai, coba sis Anissa tanya dulu, how are you gitu ya. Coba deh ke Bro Rama Yanuar. Bro Rama, how are you today, bro? Hello sis, I'm great. Okay, very good. How was your day, bro? A good day or a bad day? Good day maybe. Good day, okay. Thank you, Bro Thank Rama. you. Very Nice to good. meet you sis. You're welcome. You look so cute. Waduh, thank you, Bro Andrew. Ya, you look so cute too, bro. Everybody here is cute ya semuanya. Oke, next coba deh ke Sis Lavina. How are you today, Sis Lavina? Hi, Miss. I'm good. Thank you. Okay, how was your How are day, Sis? you? How are you, Oh, Miss? I'm fine too. Thank you, Sis. Today was a great day, actually. Okay, very good. That's good to hear. Thank you, Sis Lavina. Thank you, Miss. Oke, next lagi ya. Coba ke Bro sekarang. Bro Soleh Al-Husain. How are you today, Bro Soleh? Yeah, I'm good. I'm good. I'm good. Oke, how was your day, bro? It was a little bit hard, but I'm happy to so yeah. Yes, well done. Thank you, Bro Soleh. Very good. Okay, so I guess it's a good day, yeah? Even though it's tiring, but still happy. Okay, one more, Sis Sasa. How are you today, Sis Sasa? I feel very well and yeah, I'm happy. Okay, so how was your day, sis? Mhm. Very, very good, Miss. Very, very good. Okay, well done. Thank you, Sis Salsabila. Um, Okay, well done, everyone. Sis nggak bisa on cam. Oke, oh, alright, correct. It's okay, Sis Keisha. Okay, everyone. Because there's already 90 of you, let's start our lesson today ya. Sis Anissa share screen dulu. Oke. So today we will learn about numbers. Hari ini kita akan belajar mengenai numbers atau huruf, Brancis ya. Namun tidak hanya one, two, three, bla bla bla, tapi kita belajar lebih dalam mengenai numbers hari ini, oke? Nah, untuk today's goal, tujuan hari ini, able to use numbers and simple ini calculation ya, typo Francis. Simple calculation in English for daily speaking. Jadi kita bisa menggunakan angka dan perhitungan matematika yang simple dalam bahasa Inggris. Oke, jadi ada matematikanya dikit nih, Francis. Cuma sebutin ini perkalian itu apa, pertambahan itu apa, dan lain-lain. Oke. Next, before we start, ada chit-chat topik dulu. I have one, two, three, four, five questions ya. Oke, my first question. What is your favorite numbers? Nah, berarti kalau mau jawab, sis ingatkan lagi boleh raise hand ya. Biar layarnya Bro Ensis naik bisa sis panggil, oke? First question, what is your favorite number, Bro Roshid? Hello, sorry. Can you hear me, sis? Yes, I can hear you. Sorry. Hmm? What? Can you repeat again? Oke.
What is your favorite number, bro? Yes, my favorite number is 2 Oh, why do you like number 2? because I don't know why, but just like it, it's number 2. Okay, so no reason, but just like it, bro. Yes, just like it. Okay, very good. Well done. Thank you, bro Roshid. You're welcome. Okay, next, let me ask Sis Vivi Arina. Sis Vivi, what is your favorite number? My favorite number is 07, 07. Okay, seven, Yes. 07. Yeah, Oh, 7. 7. Just So 7 why do you, yes, why do you like because number 7? because my mom birthday. Oh, it's your mom's birthday. Yes. Okay, very good. That's Thank you, so. Sis Vivi. Thank you. Nice to meet You're you. welcome. Well done. Nice to meet you, too, sis. Okay, again, let me ask to Bro Sigit Febrianto. What is your favorite number, bro? Okay, good evening, sis. Good Yeah. evening. Okay, my favorite number is 40 Okay, why do you like it, bro? because my email with this number. Oh, so your email has number 40 Yeah, in it. yeah, Oh, yeah, I see. it's number Okay. 40. Very good. Thank you, Bro Sigit. Yeah. Okay, well done. Next, let me ask to Sis Dwi Yuliani. What is your favorite number, Sis Dwi? Number 2, sis. Oh, number 2 again? Yeah. Why do you like number 2, sis? Cause I'm the second child. Second child? Iya, child, and then aku biasanya ranking 2 di kelas gitu. Usually you rank seconds. Oh, Ranking kedua. oke. Okay. Thank you, Very good. sis. Thank you, Sis Dwi Yuliani. Well done. Next time ranking pertama, sis ya. Amin. Amin. Okay, one more. Let me ask to Bro Alvin. Ada bronya nih. Oke, Bro Alvin, what is your favorite number, bro? My favorite number is 1 Okay, why do you like number 1? because it is my birthday. Oh, it's your birthday. Okay, happy birthday. Thank you, Bro Alvin. All right. Thank you, Miss. Be welcome. Well done, everyone. Oke, ini ada yang tanya nih. Cara supaya layar di atas bagaimana, sis? Bisa pakai fitur raise hand ya, Bro Rio. Jadi biar layarnya itu naik ke atas gitu, Francis. Karena raise hand ya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan number 3. What date do you remember often? Remember itu ingat ya. Jadi artinya tanggal. Date itu tanggal ya, Bro Francis. Tanggal. Tanggal apa yang Bro Ensis sering ingat dan kenapa? Is that something special? Apakah ada yang spesial di tanggal tersebut? Oke, coba sis tanya ke sis Aida Lim. Sis Aida, what date do you remember often? Hello, Miss Nisa. Good Hi, evening. sis. Good evening, sis. My date number is 21. Oh, okay. So what happened in 31, sis? 21 is my number of my birthday. Oh, okay. So it's your birthday on 21. What month, sis? October. Oh, October. Okay. So it's still far, sis, yeah? Yes. Okay, well done. Thank you, sis Aida. Yes, nice to meet you. Nice to meet you, sis. Well done. Oke, ada yang nanya nih, often artinya apa? Often artinya sering ya. Jadi kalau kita artikan, apa tanggal yang kamu sering ingat? Gitu, Francis. Lalu apakah ada yang spesial di tanggal tersebut? Oke, coba saya tanya lagi ke Bro Dwi Supriyanto. Bro Dwi, what date do you remember often? Yes, good evening, sis. Good evening, bro. Yes, my number is 25. One more time, bro. 20? 25. Oh, 25. What happened Yes, on 25, bro? because it's time for my day.
It's time for your payday. Waduh, Yes, okay. very good, bro. Gajian, betul, Bro Dwi. Yes, Oke, yes. thank you, bro. Make Sama dong, zero bro, dosis. kita Okay. payday-nya. It is. Oke, thank you, Bro Dwi. Lucu nih jawabannya, Presis ya. Payday. Bener sih ya. Oke, next. Let me ask again, Sis Marsha Hoirunisa. What day do you remember often, sis? Hello, Miss. Hi, hello, sis. I remember is 24. 24. What happened on 24, sis? That is my birthday Oh, it's your birthday again. What month, sis? in November. Oh, November. Oh, still very far. Okay. Thank you, sis Marsha. Well done. Yes. Oke. Lanjut, Presis. Kita ke dua pertanyaan terakhir ya. Yang ini kita jadikan satu aja, oke? Alright. Do you believe that numbers bring luck? Apakah Bro and Sis percaya angka itu membawa keberuntungan? Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa juga ya? Nah, kebalikannya nih. Do you believe in unlucky numbers? Percaya nggak sama angka yang membawa ketidakberuntungan, Francis? Why or why not? Terserah jawabannya, oke? So, let me ask to Bro Lukman. Bro Lukman, do you believe that numbers bring luck? Hello, sis. Hello, bro. I don't believe sis. Okay, why, bro? Because my number just number. Perfect. Number is only number. Yes, yes. Thank you, Miss. Okay, you're welcome. Thank you, Bro Lukman. Oke, well done. Jadi otomatis yang bapaknya juga no ya, Bro and Sis. Oke, next. Sis Bintang. Sis Bintang, do you believe that numbers bring luck? Hello, Miss. Good Hello, evening. good evening, sis. Can you repeat again, Miss? Okay. Do you believe that numbers bring luck? Why or why not, sis? I think I don't believe it. Okay, why, sis? I can copy the question of sebelumnya, Miss. Ah, Yes, oh, because this number, that's number. okay. So the same, yes. So number is only number. Yes, Miss. Okay, thank you, Sis Bintang. Well done. Thank you, Miss. You're welcome. Oke, so far belum ada nih ya. What about Bro Rio Wijaya? Bro Rio, do you believe that numbers bring luck? Why not? Oh no, why, bro? No. Saya percaya Tuhan aja, bukan percaya nomor. Okay. So you only believe in God? Do you live in God? Only believe in God. Hanya percaya Tuhan, bro? Yeah. Oke, jadi angka hanya angka, bro ya? Number Yes. is only number. Oke, thank you, Bro Rio. Thank Well you, done, sis. everyone. Oke. One more deh, penutup Francis ya, sebelum kita masuk ke lessons today. Oke, let me ask to Sis Nelly Sepawati. Sis Nelly, do you believe that numbers bring luck? Okay, good evening, sis. Good evening, sis. I don't believe Oh, okay, why, sis? because the all that it's very good for me. Oh, okay. One more time, sis. Pardon me? Can you repeat one more time? Okay. Because the all that is very good for me. Okay. So every number is good. Nothing Okay. specific, sis ya. Yes, of course. Okay. Very good. Thank you, Sis Nelly. Well done. Okay, well, Okay. everyone, thank you for your answer in our chit-chat topics today ya. Terima kasih jawabannya untuk chit-chat topik hari ini. Now, let's move on to the next slide, Francis ya. Oke.
kita masuk ke lesson. Lesson itu pelajaran seperti kemarin ya. Jadi di dalam bahasa Inggris, numbers itu ada dua tipe. Ada yang angka yang kita biasa gunakan dari waktu masih SD nih, Brensis. Namanya cardinal numbers. Yang sudah kita pelajari. Seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Seperti biasa sampai 1 billion dan ke atasnya. Ada juga tipe kedua, yaitu ordinal numbers. Oke, bedanya dari ordinal numbers adalah beda di angka 1 sampai 3, Brensis ya. Coba kita lihat di angka 1 sampai 3 dulu. Dalam ordinal number, number 1 ini dia berubah menjadi first. Artinya dia bukan satu, tapi pertama. Pertama artinya ya, jadi bukan satu, tapi pertama. Jadi kalau bilang first, artinya pertama. Second, itu kalau dua aja artinya dua, tapi karena dia second artinya kedua. Third, itu kalau yang normal itu three. Kalau dia ordinal, dia artinya ketiga. Dan seterusnya, Brensis ya. Jadi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Seperti itu sampai ke 100 gitu. Ah, ini ada yang tanya, how to read 20th? Sama ya, kita harus baca huruf I-nya, Brensis. 20th, seperti itu. Oke? Coba Sis bacakan ya. Yang dari ini deh. First, second, third, fourth, fifth. Bukan five, tapi fifth ya. Fifth. Nah, ini ketinggalan juga angka 9, Brensis. Kalau 9 kan dia 9. Tapi karena dia ordinal number, bacanya dia nint. Seperti itu. Nah, gimana kita ngafalinnya, Sis? Kalau ordinal number, Brensis, kita tidak perlu menghafal semuanya. Kita hanya perlu menghafal bahasa Inggrisnya 1 sampai 3. First, second, third. Karena dari setelah angka belasan itu dia pasti kalau belakangnya 1, 2, 3 itu jadinya seperti ini. Kita coba lihat di angka 20, 21, 22, dan 23 ya. Oke, jadi kalau kita mau merubah ke dalam ordinal number itu 20. Lalu satunya kita artikan, kita bahasa Inggris kan pakai yang atas ini Brensis. Jadi 20 first. Seperti itu. 22 juga sama Brensis. 20 artinya 20. 2, tapi kalau ordinal number jadinya 20 second. Seperti itu. 23 juga sama Brensis. 20 dulu artinya 20. 3 di sini artinya third. Jadi 20 third. Seperti itu. Sedangkan setelah angka 3 itu sudah sama kayak yang di biasa Brensis. Jadi kalau 4 itu 4. Bedanya tinggal kita tambahin TH aja semuanya. Oke, 5 juga sama. 5 cuman dihilangin aja huruf V sama E, dia jadi TH. Fifth. 6 juga sama nih, Brensis. 6 kan 6 ya. Jadi kalau kita mau ubah jadi ordinal number, jadi 6 gitu aja. 7 juga sama. 7 kasih TH. 8 juga sama. 8 karena ini sudah ada T belakangnya, cuman kasih H aja. 8 gitu. 9, ini yang Sis bilang tadi ya. 9 kan gini awalnya, tapi kita E-nya hapus, kasih TH langsung. Bacanya nint, begitu, oke? Kayak ada T-nya gitu bacanya. Nint, six, seventh, dan lain-lain gitu. Oke, 1 sampai 3 bisa jadi mengatakan hal pengulangan ya, Sis? Bisa, bro. Kenapa nomor 5 jadi 50? Oh, nomor 5 bukan 50 ya, bro, tapi fifth, TH. Kalau 50 jadi 50 dong. Fifth aja ya. Oke, coba kita ulangi lagi pelan-pelan, Brensis. Ordinal number ini tuh biasanya digunakan untuk urutan ya, kayak ranking gitu. Jadi first itu artinya pertama, second artinya kedua, third artinya ketiga, fourth keempat, dan seterusnya.
Yang perlu kita hafalkan hanya angka 1 sampai 3 aja. First, second, third. Karena angka selanjutnya dia pakai TH belakangnya, kecuali angka puluhan dan ratusan yang belakangnya 1, 2, dan 3. Seperti tadi ya, jadi kalau 21, 20 first. Kita masukkan angka first yang ini di dalamnya. 22, 20 second. Seperti itu. Ini kita lihat di sini. Second. Yang ketiga juga. 23 jadi 20 third. Seperti itu Bro-and-Sis ya. Oke. Bagaimana cara membaca 100? Sama aja sis. 100. Kayak ada ceh gitu belakangnya. 100. Thousand. Seperti itu. Ada cehnya di belakangnya ya. Untuk yang juara biasanya dipakai betul, Bro Seto. Ordinal number itu bukan untuk MC event gitu ya. Ini biasanya digunakan untuk urutan ya, Sis Rahma. How about 100 up nih? Oke, coba kita yang angka 100 ke atas, Bro and Sis. 100 di sini dia disebutkan 100. Dikasih angka T, huruf TH belakangnya, Bro and Sis ya. 100. 100 seperti ini. Jadi kalau 101, 100-nya dulu apa artinya tadi? 100 biasa, baru kita masukkan yang satunya tadi apa ordinal number-nya? First. Jadi 100 first. Seperti itu ya. Nah, mungkin ada yang notice nih, di belakang angkanya kenapa kok ada huruf-hurufnya itu? S, T, N, D, R, D, T, H, dan lain-lain. Itu kita lihat di huruf terakhir dalam bahasa Inggrisnya. Kita lihat di sini. Gampangnya kita lihatin aja deh. Angka yang paling terakhir. Ada angka 1 kan? Nah, kita lihat. Ordinal number-nya 1 tadi apa? First. Kita harus tulis 2 huruf terakhir dari first. Yaitu adalah ST. Jadi ST seperti ini, Bro and Sis. Bacanya 100 first. Seperti itu. Cara baca first itu bukan fresh tapi first ya Bro Kurniawan. First seperti itu. Oke, untuk latihannya coba nih sis Anissa kasih contoh dulu ya. Nih misalnya angkanya 31 nih. Coba who wants to answer 31 ordinal number-nya bagaimana nih? Sis coba panggil ya. Bro Farel. Bro Farel, 31 bagaimana tuh ordinal number-nya? Bro and sis yang lain boleh jawab di chat juga ya. 31 berapa tuh ordinal number-nya? Sambil nunggu Bro Farel nih. Bro Farel, are you there, bro? Oke deh, kayaknya Bro Farel belum ada. Coba sis ganti ke Bro Gabriel. Bro Gabriel, 31 bagaimana tuh? Oh, Bro Gabriel juga tidak ada? Oh, ini dia. Oh, 31st. 31st, very good. Kalau gitu, huruf di belakangnya angka ini harusnya apa tuh, bro? ST. ST, very good. Well done. Thank you, Bro Gabriel. Thank you. Welcome. You're welcome. Oke. Lagi betul ya. Jadi yang jawab 31st betul nih, Bro and Sis. Jadi nggak usah dikasih one ya. Langsung aja. 31st. Lagi. Coba yang angkanya agak susah nih. 73. Coba sis panggil ya. 73, I want to Sis Clarissa Hartono Putu. 73 bagaimana sis? 73rd. 73rd. Huruf terakhirnya apa sis di sini? RD. RD, very good. Thank you sis Clarissa. Well done. Yes, you're welcome. Oke, again Bro and sis. Coba nih. 95. Nah, coba ya. I want to ask. Bro nih sekalian ya, karena belum nih bronya. Bro siapa nih yang belum dipanggil ya? Oke, bro, nggak kelihatan nih.
Bro Andrew deh, Bro Andrew, 95 bagaimana tuh, Bro? Hello, sis. Can you hear Halo, me? Bro Andrew. 95, ordinal numbernya bagaimana? Uh, 90 dulu, Bro. 90 apa tuh? 9, 9, oke. Kalau 9 itu 9 biasa. Kalau 10 dikasih apa, Bro? oh, 19 atau 90? 90. 90, very good. 90. Nah, kalau 5, ordinal numbernya apa tuh, Bro? Uh, Fifth. Fifth, very good, Bro. Kalau gitu, huruf di belakang angkanya apa aja, Bro? Apanya, sis? Huruf di belakang angka 95, kita harus lihat huruf di paling belakang dua ini, Bro. Oh, TH. TH, itu kita taruh di belakang angka gini ya. Seperti 90. itu. Oke, thank you, Bro Andrew. Well done. Oke, good. One more ya, coba yang ratusan nih. 120, yang belum berapa ya? 123 deh. Oh, 2 aja deh. Oke, ini agak menantang ya karena ratusan. Coba let me ask sis sekarang ya berarti. Oke, let me ask sis Mok Mokasua. Sis Mokasua, 122 bagaimana sis? Where is sis ya? Kamu hilang nih. Coba sis cek ya. Sis Mokasua. Oke, bisakah sis? Unmute? Oke, maybe still. Ah, ini dia. Bisa sis? Halo? Bisa diulang, Miss? Oke, coba sis 122. Ordinal numbernya bagaimana tuh sis? 100 dulu sis. Apa bahasa Inggrisnya 100? 100. 100, very good. Coba sis ketik dulu ya. 100. Nah, 20 berapa sis? 22. Nah, 20. Two-nya harus pakai ordinal number sis. 2 itu apa sis? Ordinal numbernya? Yang di layar ini? Second. Second. Jadi 120 second. Kalau gitu huruf di belakang angkanya apa sis? Iya. Huruf terakhir? Dua huruf terakhir yaitu? Iya. Bukan TH. Second, dua huruf terakhirnya? N. ND sis ya. Nih, Iya juga. second. Iya, very good. Thank you sis. Jadi 120 second and D. Seperti ini ya, Brancis. Oke. Ah, ini bagus pertanyaannya Bro Kurniawan. Sis, kalau 111 berarti 111 kah? Khusus untuk belasan Brancis ya. Dia pakai TH semuanya nih. We can see dari sini ya. 11 pakai TH, 12 pakai TH, 13 juga pakai TH. Jadi yang pakai first, second, third itu yang puluhan. Sama di atas puluhan pokoknya ya. Dimulai dari 21, 22, 23. Jadi kalau belasan tetap pakai TH semuanya, oke? Nah, jadi 111, 111, 111. Kebalik ya, 11. Seperti ini nih. 111. TH ya, karena belakangnya 11 itu TH. Miss, kapan penggunaannya dipakai kalau menggunakan cardinal number? Ordinal number ya, bukan cardinal. Oke, kalau gitu coba kita ke next slide nih untuk penggunaannya, Francis. Nih, ada penjelasannya. Kalau cardinal number yang biasa tadi ya berarti itu number yang digunakan to say how many
of something there are. Digunakan untuk menunjukkan jumlah. Menunjukkan jumlah nomor untuk jumlah betul ya. Jadi kayak 1, 2, 3, ada 1, ada 2, ada 3, ada 100, dan selanjutnya. Sedangkan ordinal number is number that tells the position of order of something. Urutan, tingkatan, level. Jadi ini ya, first, second, third, dan fourth. Jadi kalau Bro and Sis nemu nemu angka yang ada huruf di belakangnya, bacanya harus pakai ordinal number, oke? Jadi bukan one, tapi first, seperti itu. Kena open mic? Boleh ketik di chat ya Bro Soleh, pertanyaannya nanti Sis panggil, oke? Nah, ini untuk fungsinya beresis ya. Jadi kalau kardinal untuk jumlah seperti biasa, ordinal untuk urutan, tingkatan, atau level. Biasanya untuk ranking ya. Ranking pertama, ranking kedua, dan seterusnya. Seperti itu, oke? Oke, mungkin ada yang punya question untuk kardinal sama ordinal number nih. Boleh ketik di chat beresis ya kalau masih bingung. Oke, coba kita ke next slide. Nah, ini ada contohnya, Bro and Sis. Ordinal numbers are normally used for, nih, ordinal numbers itu biasanya digunakan untuk floors of a building. Jadi lantai dalam bangunan. Kayak lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga. Nih contohnya. Our office is on the second floor. Kantor kami berada di lantai 2. Jadi bukan on the 2 floor ya, tapi on the second floor. Contoh lagi. She lives on the third floor. Dia tinggal di lantai 3. Jadi bukan she lives on the 3 floor, tapi third floor, oke? Karena dia tingkatan ya. Nah, selain itu, kita menggunakan ordinal number di tanggal, Bro and Sis. Dates, ya. Tanggal kita wajib pakai ordinal number. Contohnya nih, their Independence Day is on the 4th of July. Hari kemerdekaan mereka adalah di tanggal 4 Juli. Pakai TH ya. Tapi meskipun dalam tanggalnya mereka nggak ada huruf di belakang angkanya, karena dia itu tanggal, masih wajib pakai ordinal number ya Bro and Sis. Jadi nggak boleh diganti-ganti tanggal, pokoknya ordinal. Contohnya ini, today is March 7th. Ada TH-nya. Nih, walaupun nggak ditulis ya, ada note-nya. 7 tanpa TH tetap dibaca 7th. Seperti itu, oke? Nih, Miss, if cardinal can use an after 100, is it valid in ordinal NR? NR apa itu Sis Frida? What do you mean? If cardinal, oh number, oke. Ordinal number. Oke. Sis Frida maksudnya ini apakah kardinal dan ordinal itu bisa dipakai setelah ratusan? Atau bagaimana sis? Bedanya itu di fungsinya aja Sis ya. Jadi kalau kardinal untuk jumlah, kalau ordinal untuk tingkatan, urutan, dan lain-lain. Ranking gitu ya. Kalau ulang tahun negara ordinal, or kardinal. Kalau tanggal itu selalu ordinal bro, oke? Jadi mau ulang tahun negara, ulang tahun hewan peliharaan, ulang tahun kita, pokoknya tanggal dia pakainya ordinal, oke? Seperti itu ya, Francis. Oke, coba sis jawab di sini. Tetap ordinal. Ordinal, oke. Very good, thank you Francis. Yang ada question boleh ketik di chat lagi ya, sambil sis jelaskan, sambil sis jawab. Nah, selain itu, sequence or order. Sequence or order ini artinya urutan ya, Francis. Urutan. Nih. Oke, contohnya nih. This is the first time it has happened. Pertama kalinya
ini terjadi. Makanya dia pakai first, bukan one ya. I am the second child in my family. Ini kita bisa menyebutkan kita anak keberapa ya. Karena dia urutan kan. Aku anak kedua di keluargaku. Second. Kalau anak pertama berarti I am the first child. Diurutkan lagi aja, Francis. Abad, centuries, dia juga pakai ordinal number ya. Contohnya nih, Shakespeare. Shakespeare itu literatur terkenal dari Inggris, Francis ya. Shakespeare was born in the 16th. Ada TH-nya, kita ada TH-nya belakangnya. 16th century. Shakespeare lahir di abad ke-16. Nah, sekarang abad ke berapa nih, Bro Aziz? 21 ya kayaknya ya. Karena abad ke-21, nah ini kira-kira bahasa Inggrisnya bagaimana tuh? Abad ke-21. Coba sis panggil perwakilan ya. Ini surprise question. Let me ask Bro Ibnu Van Houten. Bro Ibnu, bahasa Inggrisnya abad ke-21 bagaimana, Bro? 21st 21st, very good. Abad bahasa Inggrisnya apa tuh, Bro? century. Century, very good. Di belakang angka 21 dikasih huruf apa, Bro? ST. ST, very good. Thank you, Bro Ibnu. Well done ya. Oke, thank you everyone. Thank you, Bro Ibnu. Kalau disuruh baca Pancasila tapi pakai bahasa Inggris ordinalnya. Betul sih Zahira. And thank you sudah dijawab oleh Sis Wulandari ya. Oke, this one is also correct. Next slide nih, Bro and Sis. Nah, waduh ini kita ada pecahan, Bro and Sis ya. Nih kita mulai masuk ke ada MTK-MTK-nya dikit nih. Tapi tetap tenang ya, ini masih easy kok. Nah, fraction itu bahasa Inggrisnya pecahan ya. Jadi fraction number artinya pecahan. Although the system of fraction is not used much these days, we commonly use a few simple fractions in everyday speech. Meskipun pecahan itu udah jarang kita gunakan dalam sehari-hari, tapi kita masih perlu tahu ya, Francis, karena fraction masih ada di everyday speech kita, walaupun simple-simple aja nih. Contohnya nih, setengah, 1/2. Bahasa Inggrisnya or. Or artinya itu atau ya, sis. Ini bukan Q, tapi O. Sis tulisin ya. Or artinya atau. Oke, jadi ada dua cara nih kalau mau bilang setengah. A half atau 1/2. Setengah kayak yang jam kemarin ya. Half itu setengah, oke? 1/4 atau 1/4. Bahasa Inggrisnya a quarter atau 1/4. Pilih salah satu, betul semuanya, Francis. Nah, kita mulai masuk yang 3/4. Bro Kurniawan nanya nih, 50% boleh sis? Itu bukan pecahan Bro Kurniawan. Kita belajarnya kalau ini pecahannya, tapi kalau 50% boleh. Itu persennya, tapi bukan pecahan. Oke, lanjut. 3/4. Nah, 3/4 cara membacanya kita baca yang atasnya dulu, Bro Sis. Sisnya lupa, itu penyebut atau pembilang ya. Pokoknya yang atas kita baca dulu. 3. Lalu kita baca bawahnya. Diampatkan, jadi bacanya quarter dikasih S karena dia lebih dari 1. Oke? Contoh lagi. Dia 3/4 kan? 3/4. Quarters. Kalau 5/4 sama aja. Kita tulis yang atas dulu jadi 5 quarters. Sampai seterusnya beresis. Mau sampai 10/4, 20/4, dan lain-lain. Pokoknya bawahnya tetap quarters karena per-4 kan? Oke, lanjut yang bawahnya. Sekarang yang 1/3. Sama cara bacanya atas dulu, baru bawahnya. Kalau 1 kita bisa pakai a atau 1 ya, pilih salah satu. Jadi a third or 1/3 atau 1/3, terserah mau pakai yang mana ya. Oke, 2/3 masih sama peraturannya kayak tadi, Bres. Oke, baca atasnya yaitu 2, 2, 3, third. Jadi kasih S belakangnya, oke?
thirds seperti itu. Jadi 2/3 itu 2/3. Jadi misalnya 9/3 sama dengan 9/3. Sama seperti thirds ya, masih sama, cuman beda atasnya aja sesuaikan dengan angkanya. Oke, ada yang nanya nih. Kenapa 4 jadi quarter, sis? Karena dia kita ingat-ingat seperti 1/4 aja ya, bro. Jadi kalau misalnya kita logika aja ya, oke, ini agak susah di sis. Kita anggap seperti jam aja ya, 1/4 itu pastikan 15 menit ya. Jadi setengahnya setengah nih. Jadi separuhnya a half itu a quarter. Ingat-ingat kayak jam aja deh, biar gampang ya. Iya, hampir sama dengan jam. Betul, sis Maisyaro. Oke, lanjut yang 1/5 nih masih sama juga, oke. A fifth or 1/5. Bawahnya juga sama, 3/5. Jangan lupa selalu dikasih S jika lebih dari 1 atasnya, oke. 1/8. Nah, ini dia pakai N ya, Bro Ensi, seperti yang Sis bilang kemarin. Karena dia huruf selanjutnya adalah huruf vokal. A, I, U, E, O. An eighth or 1/8. Bawahnya juga masih sama seperti tadi. 5/8. Yang penting ada S-nya belakangnya, oke? Seperti itu ya, masih seperti biasa nih, Bro and Sis. Nah, sekarang kalau yang pecahan seperti ini, 1/2. Itu sama aja, cuman kita bahasa Inggris kan yang 1 dulu. 1 bahasa Inggrisnya one, lalu kita kasih N. Dan ya, 1.5. 1 dan 1/2 bahasa Indonesianya. Kita pisahkan dengan kata-kata N. 1, 1, setengah, a half. Dikasih N tengahnya. Contoh lagi nih, 5/3. Kita bahasa Inggriskan dulu 5-nya. 5. Lalu kita kasih N. Baru kita bahasa Inggriskan 3/4. 3/4. Seperti itu, Bro-Ensis, oke? 1/8 kok bukan X, bukan an egg. 1/8? 1/8 an egg, bro. Karena dia atasnya 1, nggak boleh dikasih S ya belakangnya. Kalau dia lebih dari 1 atasnya, baru dikasih S, oke? Seperti itu. Sis baca egg itu G-nya nggak dibaca ya? Egg. Seperti huruf K aja sis ya, egg gitu. Ada G-nya kok, egg gitu. Alright, coba kita praktis lagi ya, bro and sis. Misalnya, 2/4 deh. Nah, ini bahasa Inggrisnya bagaimana nih, Bro Roshid? 2/4. 2 quarters. Oke, sorry, 2 quarters. Yes. Very good. 2/4. Well done, Bro Roshid. Thank you, bro. You're welcome. Oke. Karena dia, ya betul Sis Ivana, well done. Next question lagi ya. Coba yang pecahan, Sis lupa namanya apa ya, yang pecahan 1/2 itu. Misalnya nih, 4/1/2, 4/2. Let me assist Maria Epifania. 4/1/2 bagaimana Sis? Oh, pecahan campuran. Oke, thank you Sis Mita. Aduh, sorry ya. Udah lama nggak sekolah nih, Francis. Oke, Sis Marianya belum bisa on mic. Sis ganti ke Sis Windy. Sis Windy 4/2 bagaimana, Sis? 4.5. 4.5. Very good. Thank you, Sis Windy. You're welcome, Miss. Oke. Oh, ada yang chat nih. Sis, I still not understand. Nah, ini boleh yang belum understand yang mana Sis Marsha ya? Boleh ketik di chat nih. An itu apa Sis? Oh, oke bro. Edo tanya yang N-nya. Oke bro, dia pakai an egg di sini karena huruf setelah N ini huruf vokal E ya bro. Jadi kalau dia huruf E, A, I, U, E, O, dia pakainya N, bukan E begini. Tapi kalau dia misalnya
4 gitu ya. A 4 gini bro. Karena setelah huruf E, F itu bukan huruf vokal. Jadi E saja gitu ya. Oke. Next kita kasih praktis lagi. Pecahan campuran lagi ya. 5, 1/8. Oke, let me sis Lisda. Sis Lisda, 5, 1/8 bagaimana sis? Anjing. Aku ditanya ini. Wih, aku ditanya ini. It's okay sis. 5 dulu bahasa Inggrisnya apa tuh sis? Yes, Miss. 5 bahasa Inggrisnya? 5. 5. Nah, kalau pecahan campuran, tengah-tengahnya dikasih apa sis? Dikasih and. Nah, 5. 1/8 bahasa Inggrisnya apa sis? 1/2 or 1, 8, 8. 8. Very good. Jadi bahasa Inggrisnya 5 and 1/8. Oke, thank you sis Lisda. Very good. Thank you, sis. You're welcome. Oke, lagi ya. Misalnya 6, 3/5. Oke, let me ask Bro Kurniawan. Berapa tuh, Bro? 6 dulu bahasa Inggrisnya, Bro Kurniawan? Halo, Bro Kurniawan? Oke deh, maybe Bro Kurniawan ada trouble. Jadi sis move on to sis Naura. Sis Naura, 6, 3/5 bahasa Inggrisnya apa, sis? Sis Naura. Apakah Bro and sisnya kedengaran suara sis Naura? Belum ya, kayaknya ya. Oke deh, sis tanya lagi ke sis Natalia Salepang. Di 6, 3/5 apa tuh, sis? One more time, sis. Oke. Oh, apakah Bro and sis tadinya kedengeran suaranya Bro and sis yang lain nggak? Atau mungkin ada trouble ya di sisnya? Oke deh, oh bronya belum. Oke, coba Bro Raman Sawa. 6, 3/5 apa tuh, Bro? 6 Mm-mm. and 3/5. Very good. 6 and 3/5. Ya, S-nya don't forget, Bro. Oke, Okay. thank you, Bro Raman. Um, Alright. Oke, untuk yang pecahan udah oke, Francis ya. Kalau mau ada question, boleh ketik di chat lagi ya. Alright, let's go to the next slide. Oh, sekarang kita ada yang koma nih, Francis. Kenapa harus ada S, sis? Karena lebih dari satu, Bro Andrew ya. Penyebutannya sebagian pakai ordinal ya. Nah, ini yang kita tampilkan ini ordinal semua ya, Bro Herman. Nah, kita ke koma ya, decimal. Oke. To indicate decimal number, we use a point. And this includes money, such as dollars and cents. Untuk mengindikasikan angka dalam koma, kita menggunakan poin ya, titik dalam bahasa Inggris. Jadi kalau koma di bahasa Inggris itu mereka pakainya titik beresis. Jadi bukan koma seperti Indonesia. Contohnya kayak kalau Indonesia kan 0,5 gini. Kalau di bahasa Inggris mereka pakainya titik. Seperti ini ya. Jangan kebalik, oke? Nah, digunakan untuk uang nih paling sering biasanya. Karena mereka uangnya nggak besar-besar ya. Dimulai dari $1 gitu. Nih, untuk 0,5 ada dua opsi. Kita bisa bilang 0.3. Ini hampir sama kayak bilang not ya. Tapi kayak ada G-nya dikit. 0.3. Atau yang paling gampang 0.3. Seperti itu. Titiknya kita baca ya, poin gitu. 3,45. Nah, angka setelah 0 kita tidak boleh ada puluhan. Jadi kita baca satu-satu aja. Jadi 3.45. Bukan 3.45 ya. Ini salah, oke? 3.45 saja. Sedangkan ini 98,4
98.4. Seperti itu. Nah, sedangkan nih kalau ada untuk indikasi uang ya, ada dolarnya. Jadi kita harus bacanya $1.55. Jadi kalau uang itu boleh kita pakai puluhan karena dia uang ya, bukan koma. Atau $1.55 aja. Dolarnya harus disebut, oke? Sedangkan $700 nih seperti biasa aja. $700. Seperti itu Sis ya. Oke, nih catatan. Remember that we use comma to separate thousands. Be careful with comma and points. Nah, jadi koma itu digunakan untuk ribuan Bro and Sis ya. Jadi jangan ketuker nih. Jadi kalau kita kan 1000 bilangnya gini Bro and Sis ya. 1000 pakai titik. Tapi kalau dalam bahasa Inggris mereka pakai koma seperti ini. 1000 bacanya. 1000. Oke? Alright. Dibalik aja sebenarnya. Cents itu apa Sis? Sen itu uang koin di dolar ya. Bro and Sis kita bilangnya apa tuh di Indonesia? Sen juga bukan sih? Pokoknya uang 500-an gitu-gitu ya. Oke. Coba kita praktis yang koma dulu ya. Misalnya 546. Sorry, 556 deh. Oke, let me ask to Sis Bella. Sis Bella, 5,56 bacanya bagaimana, Sis? Sis Bella. Oh, oke deh. Oh ya, betul. Uang receh ya di Indonesia, sorry. Separate. Separate itu pisah ya. Memisahkan. Coba Sis kasih artinya ya. Separate itu memisahkan. Oke, coba Sis ganti karena Bro Sis Bella belum bisa. Sis Rahma Antalita 5,56. Bagaimana bahasa Inggrisnya, Sis? Five Hmm? 5.56. Very good. 5.56 ya. Thank you, Sis Rahma. Next. Oke, sekarang yang uang ya. Misalnya $12.32. Coba let me ask bro-nya nih. Bro, siapa ya nih bro-nya? Sis Anissa cari-cari seperti menghilang. Oke, bro Rama Yanuar deh. Bagaimana nih bro? $12.32. $12. $12. 32 cents. Very good. 32 cents. Thank you, Bro Rama. Oke. Oke, next kita ke koma lagi. Coba misalnya, tulisin dulu ya. 1,789. Oke, let me ask Sis ya, Sis Wulandari. Bagaimana tuh Sis? Sis Wulandari. Hello, Halo Sis. Bagaimana tuh Sis? 1.789. Oh, one more time. Kalau 1.789. Very good. Yes, betul Sis Wulandari. Kita sebutkan angkanya satu-satu ya, jadi nggak boleh kita jadikan puluhan karena So angka di belakang koma. so one by one, yes. One by one, very good. Thank you Sis Wulandari. Seperti itu ya. Oke. Last one, kita ke uang lagi, Sis. Misalnya uangnya itu $20, 11 sen. Oke, kita ke bro lagi kalau gitu ya. Let me ask bro Dwi Wicaksono. Nah, itu berapa bro? Tuh bro, $20, 11 sen. Bro Dwi Wicaksono? Oke deh, maybe Bro Dwi masih unable to open his mic. Dan let's go to bro yang lainnya. Coba cari dulu ya. Bro siapa nih? Let me ask iPhone. Ini bro tuh siapa ya bro iPhone ini?
iPhone. Oke deh, kayaknya belum ada. Sis terserah aja ya. Oke, sis blind ini. I want to choose Bro. Oh ini nih, siapa nih yang on mic nih? Oke deh, Bro Sigit boleh deh. Bro Sigit $20 11 sen bagaimana bro? Okay, thank you, Miss. Hmm? $20, 11 $20. cents. Very good. $20, 11 11 cents. cents. Oke, thank you Bro Sigit. Very good. Oke everyone, untuk yang koma oke ya? Nah, iya betul. Kalau pakai rupiah sama aja sih ya, cuman diganti dollarsnya diganti rupiah, oke? Oke, this one is finished. Let's go to the next slide. Nah, ini ada tahun, bro and sis. Kalau tahun ini kita gampang aja ya. Kalau kita lihat ada tahun yang susah penyebutannya gini, kita nggak harus bilang 1984, Pres ya. Karena itu kepanjangan. Bahkan orang sana mereka jarang bilang kayak gitu. Jadi mereka itu bacanya dipenggal jadi dua. Begini. Jadi 1984. 19 dulu arti bahasa Inggrisnya 19. Baru 84, 84. Seperti itu, lebih simpel kan? Daripada kita harus bilang 1984. Nah, ini kepanjangan yang ngomong capek ya. Jadi kita langsung aja bagi dua. 1984. Bawahnya juga sama. 1941 kita penggal jadi 1941. 1999 juga kita penggal jadi 2. 1999. Seperti itu, Brancis. Betul. 2020, 2020. Ya, betul. Bro atau sis kufu kilen ini. Oke, tapi ada exception-nya. Brancis, exception itu pengecualian. Pengecualian. Untuk tahun antara 2000 sampai 2010 kita pakai format 2000N. Dikasih N ya, terus dikasih numbernya. Contohnya nih 2006. Nggak bisa kita bilang 26 gitu ya. Jadi, jadi 2006 gitu. 2006 artinya. Kalau 2005 jadinya 2005. 2008, 2008. Seperti itu. Nah, setelah 2010 ada dua alternatif. Semuanya betul. Antara 2012 dikasih N atau langsung aja kita penggal 2012. Seperti itu. Benar semuanya ya. Berarti kalau 2000, kalau 2000 nggak usah pakai zero sih. Langsung aja 2000 ya. Seperti itu. Kenapa harus ada N, Miss? Nggak 2006 aja. Nah, itu wajib ada N-nya ya, bro. Kalau 2006, itu kurang tepat secara grammar ya, bro. Jadi 2006 aja. Oke, karena menyebutkan tahun. Udah rules-nya seperti itu ya. Kata orang, kalau bukan Inggris, tergantung aksen mana yang diambil. Iya, betul, disesuaikan aja ya. 2005, 2025. Betul nih, Brancis. Oke, coba kita praktis ya. Kita pakai tahun-tahun yang agak susah nih. 1945. Coba ini, Bro, Ham XYZ. Bacanya bagaimana nih, Bro? Tahun 1945. 1945. 1945. Very good. Thank you, Bro Ham. Oke. Next, coba ya. Misalnya 1689. Oke. Coba let me ask. Sis Bintang. Berapa tuh, Sis? Halo, Miss. Halo, Sis. 1689? 1689. Betul, Sis. 1689. Thank you, Sis Bintang. Seperti itu berarti ya jadinya untuk tahun. Nah, semua ini menggunakan number yang kita pelajari tadi, oke? Nah, next kita sebenarnya masih ada latihan beresis ya. Namun, karena waktu kita tidak cukup,
Kita continue tomorrow, Bro and Sis ya. Tomorrow kita akan belajar pastinya lebih menarik lagi materinya sambil kita lanjutin untuk hari ini. Oke, thank you everyone for coming today. Bye-bye. Have a great Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you, Thank Miss. you.